Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Transporter Review. Film ini berkisah tentang seorang pria mantan pasukan khusus yang sekarang bekerja sebagai kurir profesional. Dia dipekerjakan oleh seorang wanita licik dan kaki tangannya untuk memenuhi sebuah kontrak. Pria tersebut awalnya melakukan tugas itu seperti biasa. Namun di tengah perjalanannya, ayah dari sang kurir diculik oleh wanita licik, menjadikan dia terpaksa melakukan semua perintah wanita tersebut demi menyelamatkan sang ayah. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di depan sebuah klub. Tiba-tiba seseorang datang membawa beberapa orang bersenjata lalu menembaki orang-orang di sekitar secara membabi buta. Orang itu bernama Karasov. Dia sekarang akan mengambil alih usaha prostitusi di seluruh kota. Karasov juga menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita ini ke setiap bos prostitusi. Karasov mengganti seluruh pelayan wanita dengan yang dibawanya. Salah satunya wanita cantik bernama Anna. Namun tampak di raut wajah Anna dia terpaksa melakukan hal tersebut. Berpindah 15 tahun setelah kejadian itu, Anna sekarang sudah berubah. Dia mendapat telepon dari seorang wanita yang memberitahu bahwa semuanya sudah siap. Ketika ditanya apa Anna serius akan melakukannya, dia bilang, "Aku tak akan berhenti sampai aku mendapatkan jalan keluar." Raut mukanya berubah setelah menutup telepon. Anna tampak tegang dan seperti mengelap air mata. Scene pun berganti, terlihat sebuah mobil Audi sedang terparkir di basement. Lalu sekelompok pria datang untuk mencuri mobil itu. Tak lama pemeran utama kita datang yang bernama Frank. Ia menjelaskan tentang teknologi mobil itu yang hanya bisa dinyalakan oleh pemiliknya dengan sidik jari. Setelah itu, perkelahian pun tak terhindari. Namun dengan sekejap mata, Frank melumpuhkan mereka. Lalu dia pun pergi dengan buru-buru karena sudah terlambat. Selanjutnya, dia pun menjemput ayahnya yang baru pensiun. Sebut saja dia Dad. Dad adalah orang yang sangat tepat waktu dan juga seorang mantan mata-mata. Dalam perjalanan, Dad mengungkapkan jika dirinya senang karena bisa bersama dengan anaknya setelah pensiun. Namun Frank justru menyuruh Dad untuk membawa mobil sendiri agar tak menyusahkan Frank. Karena Frank bekerja sebagai supir tembak yang biayanya sangat fantastis. Terlihat juga seseorang tanpa dikenal menelpon Frank. Namun Frank tak ingin mengangkat telepon saat dirinya sedang menyetir. Berlanjut di sebuah apartemen, seorang wanita bernama Kiao tampak resah sambil menelpon seorang temannya agar segera datang ke sana. Karena di sana sudah ada 2 klien yang siap melakukan peremajaan. Tak lama, wanita yang ditelepon Kiao pun datang, bernama Gina. Namun cerita sedikit berbeda karena Gina langsung membunuh 2 pria malang tersebut. Kemudian mereka menjalankan rencananya. Gina mengambil handuk dan menyalakan air di wastafel. Sedangkan Kiao sudah menyiapkan seorang wanita yang sudah mati di sana. Dan ternyata mereka hendak membakar kedua pria dan wanita yang tadi. Maka di sini kita tahu bahwa 2 wanita itu bermaksud untuk membuat sebuah kematian palsu. Di tempat berbeda, Frank dan ayahnya sedang menikmati makan malam. Dad memperlihatkan dirinya akan membeli sebuah perahu nelayan dan ingin menghabiskan banyak waktu untuk memancing. Di tengah-tengah mereka sedang ngobrol santai, orang tak dikenal sebelumnya menelpon lagi. Dan itu pun membawa Frank kepada misi selanjutnya sebagai sopir profesional. Frank diberitahu untuk datang di sebuah hotel pukul 2 siang. Sementara itu, di sebuah kapal pesiar terlihat orang-orang yang melakukan serangan terhadap klub 15 tahun lalu ada di sana. Karasov bersama 2 orang partner bisnisnya dan 1 asisten pribadinya. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari seseorang bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Lantas dia pun langsung pergi. Lanjut, diketahui bahwa inspektur memperlihatkan 3 orang mayat yang sudah dibakar habis. Dan inspektur mengira bahwa salah satunya adalah pelacur dari Karasov dilihat dari tanda kalungnya. Sehingga inspektur mengira jika Karasov sedang berurusan dengan seseorang yang ingin membuat bisnisnya hancur.
Ditambah lagi pihak rumah sakit memberitahu kalau ada 2 peluru yang bersarang di kepala mereka. Setelah keluar dari ruang mayat, sang asisten pribadi menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Namun Karasov pun tak tahu dan akan mencari tahu, ucapnya. Scene berlanjut, kali ini Frank bertemu dengan Anna. Seperti biasa mereka tak boleh saling mengetahui nama masing-masing demi keamanan dan kenyamanan. Lalu Anna memberitahu kalau Frank akan membawa Anna dan sebuah paket dengan berat 104 kg. Sedangkan Frank juga tak ingin mengetahui apa isinya. Dia akan menjemput Anna 3 jam dari sekarang. Terakhir, Anna memberikan uang muka pada Frank, sedangkan pelunasannya setelah misi selesai. Setelah Frank pergi, Anna menelpon seseorang dan memberitahu bahwa dia bisa melanjutkan tugasnya. Apakah itu sebuah jebakan untuk Frank? Lanjut, di sebuah tempat wine, terlihat ayah Frank sedang membeli wine dengan harga yang sangat mahal. Bahkan dia menggunakan kartu American Express yang diketahui hanya orang-orang super kaya lah yang memiliki kartu tersebut. Tak lama dari sana, Dad keluar dengan membawa wine-nya. Ketika itu Dad melihat wanita cantik yang membutuhkan bantuan. Lalu Dad yang iba langsung membantunya mengangkat ban. Namun tiba-tiba wanita tersebut langsung menyetrum Dad dan memasukkannya ke bagasi mobil. Scene berpindah di mana Frank menjemput Anna di sebuah bank. Setelah sampai di sana, tak lama Anna muncul dengan rambut pirangnya. Setelah itu tiba-tiba 2 wanita lain masuk ke mobil Frank. Frank pun jadi sangat terkaget karena tak sesuai dengan kesepakatan, karena bukan paket yang dibawanya, melainkan 2 wanita yang sama berambut pirang. Lantas Anna menjelaskan jika paket yang dimaksud adalah 2 wanita dengan berat total 104 kg. Namun Frank membatalkan perjanjian mereka. Lalu Gina memberitahu bahwa ada polisi yang mendekat karena Frank memarkir mobilnya sembarangan. Waktu pun semakin sempit untuk membuat kesepakatan. Anna langsung mengancam Frank jika tak segera menancapkan gas maka ayah Frank akan dibunuh. Melihat video tersebut, Frank menyuruh ketiga wanita itu untuk menggunakan seatbelt dan menancapkan gas mobil. Sementara polisi juga langsung mengejar Frank, lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi di kota. Dalam pelarian, Frank masih saja berusaha menanyakan bagaimana kondisi ayahnya itu, tapi Anna menyuruh agar Frank tetap fokus pada aksinya. Terlihat di sini bahwa Frank adalah bukan sekedar supir, namun juga ahli dalam masalah balapan dengan polisi. Karena Frank membuat kegaduhan seisi kota, sehingga semua polisi yang sedang bertugas dikerahkan untuk mengejarnya. Hingga sampai di suatu parkiran mobil, Frank menyuruh untuk menukar mobil karena para polisi akan terus mengejar mereka. Kemudian Frank meledakkan mobil yang ditinggalkan beserta kuncinya untuk menghilangkan jejak. Setelah kekacauan itu, bank pun ditutup sementara. Lalu Karasov pun datang ke sana untuk mengetahui siapa yang sudah membobol bank tersebut. Ketika diperlihatkan sebuah video CCTV, Karasov mendapatkan 3 wanita berambut pirang dengan pakaian yang sama. Dan disinyalir itu adalah para pekerja Karasov. Itulah sebabnya staf bank memanggil Karasov. Staf bank juga menambahkan jika 3 wanita itu pergi dengan satu supir handal yang Karasov pasti tahu siapa pemilik mobil Audi hitam tersebut. Asisten pribadi Karasov pun bilang bahwa mereka akan segera menemukan pelakunya. Berpindah pada Frank yang telah sampai di suatu persembunyian para wanita. Didapati juga Dad telah diborgol di sana. Kemudian muncul satu wanita lagi yang tadi telah meringkus Dad. Sebut saja dia Maria. Demi keamanan bersama, Maria lantas menggeledah Frank. Selanjutnya, barulah Anna memberikan uang pelunasan terakhir. Tapi ketika Frank menyuruh Anna melepaskan Dad, Anna meminta Frank untuk mengantarkan lagi dirinya. Frank pun merasa dipermainkan, sehingga Frank berniat untuk menghabisi para wanita itu. Tapi sayang seribu sayang, Anna yang cerdik dan agak licik berkata, Dad telah meminum extra joss yang telah diberi racun di dalamnya. Dad akan tewas dalam 12 jam karena racun yang sudah dia minum. Dia bisa selamat dengan penawarnya, tapi Anna tak akan memberikan penawarnya sebelum Frank sepakat dengan Anna. Dengan terpaksa Frank menyetujui Anna, lalu Anna memberitahu jika tugas Frank selanjutnya adalah mengantarkan dirinya dan kembali ke persembunyian tanpa ada keramaian seperti sebelumnya. Di
Di sisi lain, sekarang Karasov mengumpulkan para bidadarinya. Dengan singkat, Karasov tahu para wanita ini bukan pelakunya, melainkan 4 orang yang hilang dari pengawasannya. Karasov juga hanya mengetahui bahwa 1 orang sudah habis terbakar, sehingga sisa 3 orang wanita yang perlu ditangkap oleh Karasov. Selain itu, Anna dan 2 lainnya telah mendapatkan uang cash. Kemudian beberapa perhiasan dengan harga fantastis, juga sebuah catatan milik temannya. Itu pun hal yang penting, ucap Karasov. Kembali pada Frank dan Anna. Frank diam-diam sambil mengamati kalung yang dipakai Anna. Scene pun berlanjut, kali ini Anna mengajak Frank ke sebuah rumah sakit. Mereka menyamar menjadi dokter yang sedang membawa pasiennya. Di sana, Anna ingin Frank membantunya untuk mendapatkan Neroflurax, sebuah gas beracun yang dapat membuat pingsan. Setelah mendapatkannya dari bagian gudang rumah sakit dan membenturkan kepala penjaga, mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Dad bersama dengan Gina sedang mengobrol santai di tempat persembunyian. Tiba-tiba, Kiao datang dan mengatakan jika mereka harus segera berangkat. Sedangkan Maria mendatangi beberapa pria masa depan suram untuk diajak bekerja sama. Setelah itu, Gina mendatangi seseorang di bar hotel dan mengajak pria itu untuk melakukan pagelaran budaya. Sesampainya di kamar, pria yang niatnya untung justru malah jadi buntung karena Gina langsung menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk membuka pakaiannya. Apakah yang akan dilakukan Gina? Sedangkan di tempat lain, Karasov menelpon rekan bisnisnya yang bernama Yuri untuk tetap berhati-hati jika suatu keanehan terjadi, karena Karasov sampai saat ini belum bisa mendapatkan para wanita tersebut. Mendengar hal itu, Yuri yang ada di jet pribadi lantas meminta asisten pribadinya untuk lepas landas. Namun sayang, mereka harus menunggu izin dari pihak bandara. Scene berlanjut di sebuah klub malam. Frank saat itu mengantar Anna dan 2 wanita lainnya untuk masuk lewat basement. Ketika sampai di basement, seseorang menghadang mobil Frank, tapi itu bukan masalah besar bagi Frank. Kemudian para wanita langsung menuju ke klub itu. Sedangkan Frank mengambil gas beracun untuk ditukarkan. Sementara para wanita menunggu di lantai dansa, Frank menjalankan aksinya. Frank menukarkan gas udara biasa menjadi gas beracun yang nantinya akan menyebar ke seluruh klub, serta menukar gas tersebut. Seorang security datang dan menghadang Frank. Hal itu lagi-lagi bukan masalah bagi Frank. Setelah itu, Frank mengabari Anna dan sekarang bagian para wanita lah yang beraksi. Mereka langsung menuju toilet untuk memakai masker. Tak lama, gas dikeluarkan ke seluruh ruangan klub. Aksi terus berlanjut. Mereka menuju ruangan rekan bisnis Karasov. Sebut saja dia Leo. Leo juga sudah terbaring pingsan saat mereka masuk. Di sana Anna meretas komputer dan memasukkan beberapa angka terakhir dengan bantuan buku catatan yang telah dicurinya di bank. Lalu mentransferkan seluruh uang di rekening Leo pada rekening Anna. Setelah itu mereka langsung bergegas pergi dari sana. Namun saat mereka sampai di mobil Frank tak ada di sana. Ternyata Frank sedang disibukkan dengan beberapa anak laki-laki di sebuah ruangan ketika dirinya sedang membersihkan jejak. Lantas, karena pintu keluar hanya bisa dibuka dari luar ruangan, sehingga Frank terpaksa harus menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum mendapatkan kunci pintu tersebut. Ruangan yang sempit dan melawan 3 pria besar sendiri adalah hal yang menyusahkan sepertinya. Itu terlihat ketika Frank mulai kewalahan menghadapi mereka dan lari dari ruangan itu. Namun lagi-lagi niat ingin selamat malah makin sekarat. Dia berlari ke arah loker dan bertemu dengan pria lain. Sekarang ada 4 pria yang mengejarnya dan tempat yang semakin sempit. Sempurna. Tapi Frank tak menyerah begitu saja. Tokoh utama tetaplah harus menjadi juaranya. Sehingga Frank pun menghabisi para pria tersebut dengan agak kesal, karena mungkin mereka sangat kuat. Setelah selesai dari adu jotos tersebut, Frank ditelepon oleh Anna. Lantas Frank segera mengakhiri senang-senangnya itu dan pergi ke basement. Namun bencana lain sudah menunggu. Tiba-tiba kehadiran beberapa bodyguard tanpa diundang mendatangi mereka. Seketika itu Frank langsung mengubah mode mobil menjadi autopilot. Lalu Frank sendiri keluar mobil untuk menghajar beberapa pria lagi. Aksinya berjalan kece karena ketika mobil terus maju perlahan, Frank sambil menghabisi musuhnya.
Ketika berhasil melumpuhkan musuhnya, Frank meloncat ke sunroof mobil yang sebelumnya sudah Frank buka, lantas pergi dari sana. Berlanjut ke jet pribadi Yuri yang sebelumnya menunggu izin terbang sekarang didatangi oleh Dad dan juga Maria. Dan ternyata di sini kita bisa mengetahui bahwa Maria yang sebelumnya mendatangi seorang pria di hotel, ternyata itu adalah pilot Yuri. Melihat keanehan tersebut, Yuri lantas menelpon sang pilot. Lantas, ketika ditelepon, pilot asli telah diringkus dan memberitahu bahwa dirinya sedang sakit. Untungnya Yuri percaya dengan hal itu. Sementara Frank dan para wanita dalam perjalanan, Dad dan Maria tengah menjalankan aksi mereka. Maria memberikan ekstra jos kesukaan Yuri yang sudah ditaburi oleh sebuah racun. Tak lama, kepala Yuri mulai pening dan terlelap tidur di sofa. Lantas Maria mengunci pintu yang menghubungkan dengan bodyguardnya. Kemudian ia men-scan jari Yuri untuk membuka sebuah berangkas yang dibantu oleh para pria yang Maria kumpulkan sebelumnya. Setelah itu, Dad membuat co-pilot pingsan agar mereka bisa segera pergi dari sana tanpa dicurigai. Namun sayangnya, tiba-tiba pesawat melaju dengan kencang karena terdorong oleh kepala co-pilot. Hal itu sungguh tak baik bagi mereka. Dad lantas langsung menelpon Frank yang untungnya sudah standby di pinggir bandara. Kemudian Frank bergegas untuk OTW menjemput Dad dan Maria ke bandara. Sementara itu para polisi bandara mengejar pesawat Yuri karena akan menabrak pesawat lainnya. Lagi-lagi ketegangan pun akan terjadi karena Dad dan Yuri bersiap untuk meluncur lewat kabin pesawat. Untungnya dalam hitungan kelima Frank hadir di sana, tapi sayang Maria harus tertembak di bagian perutnya karena bodyguard Yuri yang berusaha menghentikan mereka. Setelah mereka selamat dari kejaran bodyguard, di sisi lain Yuri yang siuman langsung memberhentikan pesawatnya dengan dibantu pihak bandara. Namun Frank dan yang lainnya sekarang harus berurusan dengan para polisi. Sementara Maria mulai kehilangan kesadaran dan banyak darah yang keluar. Demi keluar dari kejaran para polisi, Frank menerbangkan mobilnya dan masuk ke dalam kantor bandara. Sontak hal itu membuat orang-orang kaget. Setelah sampai di persembunyian, Dad langsung merescue Maria yang mulai kejang-kejang. Namun Frank justru malah fokus kepada kesepakatan sebelumnya karena misi sudah selesai. Maka Frank meminta obat penawar dari racun yang sudah diminum oleh Dad. Dad tak begitu khawatir saat itu dan lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa Maria. Sedangkan Anna berkata, racun itu tidak ada. Aku hanya mengarangnya. Itu hanya air yang dicampur minuman lain. Sontak Frank merasa dibodohi. Namun karena rasa iba, dia langsung mengambil tindakan yang sama dengan bapaknya. Dad juga meminta para wanita mengambil parfum, jaring laba-laba, pinset, dan lainnya untuk menyelamatkan nyawa Maria. Dengan singkat, peluru berhasil dikeluarkan dan nyawa Maria pun bisa diselamatkan. Sementara di klub milik Leo, Karasov datang ke sana untuk melihat rekaman CCTV. Ketika tahu bahwa para wanita itu berasal dari pekerja Karasov, Leo pun langsung menuduh Karasov. Tak lama Yuri menelpon Karasov dan mengatakan hal yang sama seperti Leo. Lantas Karasov pun meminta waktu 6 jam untuk menemukan para wanita itu. Kembali lagi ke persembunyian Anna, di mana suasana sekarang sudah kembali tenang. Dan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu Anna pun mengajak Frank melakukan pagelaran budaya. Setelah itu, Frank langsung bersiap-siap untuk perpisahan. Tak lupa membangunkan Dad yang ketiduran di sana. Mereka pun pergi tanpa dadah-dadahan dulu dengan para wanita. Di perjalanan pulang, Frank berniat untuk mengasingkan diri ke Paris sambil menunggu kekacauan di kota Merda. Sedangkan Dad lebih memilih diantar pulang ke rumahnya. Tapi belum juga jauh dari kota, tiba-tiba ayah Frank menelpon. Namun ketika diangkat ternyata itu suara Karasov yang sekarang menculik Dad. Sontak Frank berhenti mendadak dan menanyakan apa yang Karasov mau. Saat itu Karasov ingin 3 wanita dibawa ke kapal mewahnya oleh Frank. Kasihan juga nasib Dad. Baru lepas dari penculikan, dia harus diculik lagi sekarang. Lanjut, Frank lantas mendatangi lagi Anna dan gengnya. Frank pun membuat kesepakatan baru dengan meminta bantuan mereka. Anna pun lantas sepakat dan mereka pun bergegas pergi dari sana.
Perlu diketahui setiap kali para wanita melakukan aksinya, 1 dari 4 wanita harus bersembunyi. Karena sementara 3 sedang beraksi di depan. 1 lagi harus melakukan hal lain dan itu sebuah keuntungan bagi mereka. Lantas, di pantai mereka langsung dibawa pergi dengan kapal kecil menuju kapal mewah milik Karasov. Di dalam kapal, Karasov mengungkit hubungan yang dulu sempat cekcok dengan Frank. Namun tanpa basa-basi, Frank menagih janji Karasov, yaitu mengembalikan bapaknya. Frank juga memberikan sebuah catatan kepada Karasov yang pernah diambil oleh Anna. Tak lama, ayah Frank dilepaskan. Namun tiba-tiba Leo dan Yuri datang bersama para bodyguardnya. Hal itu jelas tak diketahui oleh Karasov. Yuri dan Leo berkata, mereka diberitahu oleh Karasov untuk meeting dadakan. Lalu Anna pun tiba-tiba berkata, kami telah sesuai dengan yang Karasov perintahkan. Dan itu menjadi sebuah jebakan bagi Karasov. Sontak Karasov menodongkan pistol ke arah Anna. Namun untuk menengahi perdebatan itu, Leo menyuruh Karasov untuk mengecek rekening milik Karasov. Sementara itu, Gina yang menyelam diam-diam masuk ke dalam kapal. Gina lalu bersiap untuk meretas tablet milik Karasov. Ketika Karasov memasukkan PIN rekeningnya, hal tersebut juga terhubung pada Gina. Lantas, tiba-tiba uang yang awalnya ada 120 juta dolar tiba-tiba berubah menjadi 320 juta dolar. Sedangkan Leo langsung mengambil tablet Karasov dan melihat jumlahnya sudah 320 juta dolar. Dan dalam hitungan detik, kekacauan pun terjadi. Aksi tembak-tembakan akhirnya tak terhindarkan. Yuri, Leo, dan para wanita pun tertembak. Lantas Anna berhasil diselamatkan oleh Frank. Setelah mendapatkan akses rekening, Gina langsung mentransfer semua uang di rekening Karasov ke rekening Anna. Hal itu juga diketahui langsung oleh asisten pribadi Karasov. Wanita itu pun langsung pergi ke arah Gina. Gina pun tertembak oleh sang asisten pribadi. Namun sebelum kehabisan darah, Gina mencekik asisten pribadi Karasov dan membuatnya pingsan. Sementara di ruangan yang lain, kerusuhan terus terjadi hingga seisi kapal penuh dengan peluru. Frank juga berusaha kabur dari sana bersama Anna. Namun sialnya, Karasov berhasil membawa Anna kabur dari sana. Frank pun mengejar Anna memakai speedboat. Adegan pun semakin seru ketika Frank meloncat dari speedboat dan menghantam mobil Karasov. Karasov pun memutuskan untuk lari ke arah tebing pantai. Sedangkan Anna lantas mengambil pistol di mobil Karasov. Kali ini Frank dan Karasov saling adu jotos. Frank memakai batu untuk melawan. Kali ini Frank dan Karasov saling adu jotos. Frank memakai batu untuk perlawanan, sedangkan Karasov memakai pisau yang ia ambil di kakinya. Awalnya Frank sempat akan terbunuh oleh Karasov, namun tiba-tiba Anna datang dan menembak Karasov jatuh hingga ke laut. Tak sampai di situ, Anna awalnya berniat untuk membunuh Frank juga, untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya. Namun karena sudah ada rasa cinta di antara mereka, Anna tak berani menembak Frank dan justru mereka pun saling. Lanjut, di sana Anna sangat bersedih karena teman-temannya sudah habis terbunuh di kapal. Setelah itu, Anna pun pergi meninggalkan Frank sendiri karena hubungannya merasa toksik. Setelah beberapa waktu berlalu, scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi. Dad terlihat sedang menjelaskan kepada inspektur bagaimana kejadian sebenarnya. Dad juga menempatkan dirinya sebagai Sandra, dan alhamdulillah Dad berhasil lepas dari kecurigaan polisi. Ketika keluar, Frank sudah bersiap untuk menjemput Dad. Dan Frank mengajak Dad untuk pergi ke angkringan susu murni untuk bersantai setelah semua kerusuhan terjadi. 1 bulan kemudian, scene pun diakhiri di mana Anna sedang duduk di pinggir kolam renang sambil mengirimkan sejumlah uang yang berhasil didapatkan dari Karasov ke masing-masing rekening teman-temannya yang telah gugur di perjuangan. Tamat.